Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan kembali kajian bedah artikel dengan judul Ketika Rintikan Hujan Turun, dan pembahasan ini sudah membahas di nomor keempat ya, dari amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada saat hujan turun. Dan terakhir kita membahas tentang tidak boleh mencela hujan, dan penjelasan ini pun mencakup di dalamnya bukan hanya hujan yang tidak boleh dicela. Angin, pohon, mungkin benda-benda lainnya yang Allah ciptakan, kita tidak boleh mencelakannya, kita tidak boleh mencelanya. Karena pada hakikatnya sebenarnya ketika kita mencela semua benda-benda yang telah Allah ciptakan, itu maknanya kita mencela sosok yang membuatnya. Siapa yang membuat hujan? Allah. Siapa yang membuat angin? Allah. Dan penjelasannya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik, pembahasan yang kelima, dan nomor kelima ini amalan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim, baik yang boleh dilakukan ataupun yang harus ditinggalkan pada saat hujan. Yang kelima adalah banyak berdoa ketika hujan turun. Di pembahasan kelima ini maknanya umum. Semua keinginan kita, semua kebutuhan kita sampaikan kepada Allah. Karena momen hujan adalah salah satu di antara waktu mustajab untuk berdoa. Teman-teman bisa membaca penjelasan tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa dalam artikel saya yang berjudul Adab Berdoa yang sudah tersedia di website akhyar.com. Di situ sudah ada perincian-perincian tentang adab berdoa. Salah satunya adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa, baik dengan keadaan ataupun waktu. Dan sekali lagi, pada saat hujan turun adalah salah satu di antara waktu mustajab yang menurut saya ini best moment ya, momen terbaik buat kita mengeluh, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, utlubus tijabatad du'ai 'inda thalathin, 'inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salah wa nuzulil ghaith. Kata Nabi, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan bersaat perang, lalu yang kedua menjelang salat dilaksanakan, yakni antara azan dan iqamah, lalu yang ketiga saat hujan turun. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syalbani dalam kitab Sahih Al-Jami nomor hadis 1026. Ini salah satu hadis, salah satu ya, bukan salah satunya, salah satu hadis yang menunjukkan bahwa hujan turun adalah salah satu waktu mustajab yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah di luar waktu mustajab saja Allah kabulkan. Apalagi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah di dalam waktu mustajab, pasti akan lebih segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan syarat tidak ada penghalang terkabulnya doa disebabkan dosa, maksiat, mungkin sebab-sebab lainnya, seperti misalkan keinginan kita memang terbaik untuk kita pada saat ini, karena nanti ada saatnya doa kita ditunda oleh Allah Azza wa Jalla untuk di akhirat, meskipun itu baik untuk kita. Selama tidak ada penghalang doa terkabul, Allah akan segerakan.
Seperti halnya misalkan suatu instansi membuka kesempatan untuk para aktivis dakwah mengajukan proposal tentang kegiatannya misalkan. Ketika mereka mempersilahkan untuk aktivis dakwah ataupun yayasan, lembaga mengajukan proposal, ibarat itu adalah waktu spesial ya. Kalau dalam syariat ini adalah mustajab misalkan. Siapapun proposal yang datang kepada lembaga instansi tersebut, maka kan kemungkinan besar dikabulkan lebih cepat, direalisasikan lebih cepat. Ketika ada yayasan, mungkin aktivis dakwah yang mengajukan proposal kepada instansi yang mungkin instansi tersebut tidak membuka kesempatan proposal itu diajukan atau tidak ada rencana untuk berwakaf atau berkontribusi kepada program-program dakwah, maka mungkin ketika proposal tersebut diajukan mungkin diterima, tapi mungkin agak lama karena fokus instansi tersebut untuk yang lain dulu, mungkin demikian. Dan itu mungkin temponya lama kalau kita ya sesama makhluk. Tapi Allah Azza wa Jalla secara umum ada waktu yang spesial untuk kita berdoa, ada waktu yang biasa. Bukan berarti Allah sedang sibuk yang lainnya, bukan. Tapi ini membedakan antara waktu yang memang diperuntukkan untuk berdoa, ada waktu yang tidak untuk diperuntukkan berdoa. Untuk yang lain juga bisa. Ya, seperti halnya menjelang salat Jumat, ya, sebelum salat Jumat dikumandangkan, ditegakkan, dianjurkan apa? Salat sunnah, bukan untuk berdoa, kan demikian. Ini hal yang meskipun semua waktu boleh untuk berdoa, tapi ada waktu spesial untuk berdoa. Seperti halnya saya pernah beberapa saat membuka kesempatan untuk teman berkonsultasi. Itu tandanya ketika ada teman-teman yang bertanya, kemungkinan besar pengajuan pertanyaan tersebut akan segera direspon. Tapi ketika saya tidak membuka kesempatan untuk konsultasi, tanya jawab misalkan, maka kemungkinan ketika teman-teman mengajukan pertanyaan tersebut mungkin agak lama dijawabnya. Ya, jadi momen seperti inilah yang memang harus kita perhatikan. Jadi ketika adzan antara adzan iqamat, ketika hujan turun, mohon untuk kita berdoa. Jangan lakukan hal yang lain. Setelah kita membaca doa turun hujan, ketika angin berhembus, misalnya ketika ada angin, ketika awan mendung, kita baca doa ketika awan mendung. Setelah itu fokus untuk berdoa. Dan perhatikan adab pada berdoa, angkat tangan. Kalau teman-teman ingat di awal pembahasan artikel ini saya menjelaskan kapan kita mengangkat tangan dalam berdoa, yaitu pada saat kita berdoa di momen yang mutlak. Karena kalau momen itu tertentu, ada sebabnya, doanya pun ada. Kayak misalkan setelah azan, doa setelah makan, doa ketika hujan turun, itu tidak disyariatkan mengangkat tangan. Jadi ketika misalkan hujan turun, kita baca doa Allahumma shayyiban nafi'an tanpa mengangkat tangan. Dan ketika kita berdoa di waktu mustajab yang tidak ada sebab di situ, momennya tidak ada sebab, maka harus mengangkat tangan. Dan ini boleh kita panjatkan pada Allah doa-doa kita dengan bahasa Arab yang sesuai sunnah, lafaz-lafaznya sesuai contoh dari Nabi SAW, atau dengan bahasa kita, baik dengan Sunda, Jawa ataupun Indonesia. Yang penting kita ketika membaca doa, kita paham maknanya, kita paham tujuan apa yang kita ucapkan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda nida'i wa tahta al-matari." Kata Nabi, ada dua doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Syalmani juga dalam kitab Sahih Al-Jami nomor hadis 3078, dia menyatakan hadis ini hasan. Di hadis selanjutnya lagi-lagi Nabi SAW menekankan bahwa momen turun hujan adalah waktu di mana doa yang dipanjatkan pada saat itu tidak akan tertolak, pasti dikabulkan. Sekali lagi, asalkan tidak ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Dan sudah saya jelaskan juga dalam artikel ada berdoa yang sudah tersedia dalam website khiyar.com. Jadi di sini teman-teman, kita harus tahu juga kapan waktu mustajab itu ada, kapan keadaan-keadaan mustajab itu ada.
agar kita tahu kapan harus kita curhat kepada Allah, mengkhususkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita hidupnya susah, ibadah kendor, doa pun tidak mau, untuk apa kita hidup di dunia ini? Jangan cuma berkata, kenapa sih hidup saya susah? Kenapa sih saya kok kayak gini terus, gelisah terus, pikiran karuan terus? Bukan itu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Yang kita butuhkan adalah meningkatkan ibadah dan memperbanyak doa. Itu momennya. Jangan pernah mencukupkan doa setelah salat saja. Itu pun doa bahasa Arab yang kita tidak tahu maknanya. Sekarang kalau saya ilustrasikan, misalkan kita meminta ke orang tua kita, tapi dengan kalimat-kalimat yang ngelantur, kita nggak tahu apa yang kita maksudkan. Kira-kira orang tua kita akan paham apa yang kita mintakan terus langsung memberikan apa yang kita mintakan? Tidak. Apapun doa yang kita utarakan kepada Allah harus tahu maknanya. Kalau itu bahasa Arab, kalau itu bahasa Indonesia atau bahasa lokal lainnya, harus tahu apa yang kita mintakan pada Allah itu baik untuk kita atau tidak baik untuk kita. Inti dari meminta adalah kita menyampaikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bahkan juga boleh apa yang kita inginkan. Namanya minta itu menunjukkan rasa butuh. Jangan cuek. Ya udah dikabulkan, ya enggak dikabulkan enggak apa-apa, enggak begitu. Justru ketika kita ngerejen, ngerejen tuh kayak benar-benar menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Itu adalah menjadi sebab, insya Allah salah satunya, Allah akan segerakan permintaan kita. Karena butuh. Allah tuh suka sama orang-orang yang merasa butuh. Allah itu suka sama orang-orang yang mengharapkan pengabulan doa. Karena Allah sudah menjanjikan, ya, mintalah kepadaku maka aku akan berikan apa yang kalian mintakan. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ketika Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan seorang hamba, Allah akan kabulkan. Meskipun ada syarat ketentuan, ya, taat pada Allah, ya, tidak adanya penghalang-penghalang pengabulan doa. Inilah hal yang terkadang kita lupakan. Minta itu kayak orang cuek, ya. Kita aja kan kalau masalah dunia ngerejen, kita tuh antusias luar biasa. Masa tuh masalah dunia akhirat yang kita minta kepada Allah kita biasa-biasa saja. Apa perasaan kita ketika pengajuan kita kepada orang tua kita, kepada relasi bisnis misalkan, pada teman-teman, pada saat kita butuhkan, kita mintanya cuek. Misalkan ya, kita misalkan minta sama orang tua atau minta bantuan sama teman atau relasi. Tolong sayang dong, saya lagi butuh nih. Dengan nada ketus, dengan nada tinggi, dengan nada cuek, tidak menunjukkan rasa butuh, kira-kira kita akan dibantu? Tidak akan. Tapi kalau kita sampaikan baik-baik, dengan etika, meskipun menjaga etika dalam bermuamalah itu ditekankan pada setiap saat, dalam keadaan apapun, bukan hanya dalam keadaan kita butuh saja, tapi ini menunjukkan bahwa buktikan rasa kita, bahwa kita butuh kepada sosok yang kita mintakan bantuan. Apa perasaan kita kalau kita mengajukan proposal, terus proposal kita tidak direalisasi? Kita mengajukan bantuan, tapi pengajuan kita tidak digubris, tidak dipedulikan. Kecewa, sakit hati. Harusnya sama. Ketika kita merasa cuek dalam berdoa, khawatirlah, takutlah kalau doanya kita tidak dikabulkan oleh Allah. Harus takut, harus khawatir. Karena kalau Allah tidak tolong kita, siapa yang mau menolong kita nanti? Teman kita, keluarga kita, tidak akan mungkin. Mereka semua bisa bantu kita kalau Allah bantu kita. Karena yang memudahkan mereka untuk membantu kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan diri mereka masing-masing, bukan. Banyak orang yang mampu untuk berbantu, tapi dia tidak mau. Kenapa? Allah tidak meridhoi, Allah tidak tolong kita.
Kalau Allah tidak tolong, meskipun orang tersebut dia mungkin tidak bisa membantu secara langsung, dia akan dimudahkan untuk mencari bantuan dari cara yang lain, misalkan cara relasi-relasinya untuk membantu kita. Misalkan demikian. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Silakan teman-teman bisa membaca adab-adab berdoa dalam artikel adab berdoa yang sudah tersedia dalam website sektor.com. Di situ sudah saya jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan berdoa. Bismillah. Selanjutnya, ketika penjelasan dari nomor ke-6, selanjutnya amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim nomor ke-6 ketika hujan mulai deras, ya. Amalan yang harus dilakukan pada saat momen hujan itu juga berlaku pada saat hujan mulai deras. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ini hadis cukup panjang. Saya bacakan maknanya. Silakan teman-teman bisa melihat redaksi hadisnya dalam artikel. Bahwa ada seseorang memasuki masjid pada hari Jumat dari pintu yang menghadap Darul Qadha. Darul Qadha yaitu rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbah. Orang tersebut lalu berdiri menghadap Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus, rusak. Maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami." Anas bin Malik berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Yang artinya, ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Sahabat Anas bin Malik melanjutkan, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan yang tebal ataupun yang tipis. Juga tidak ada di antara tempat kami dan bukit itu rumah atau bangunan satupun. Tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai, gelap, mendung. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan tersebut menyebar, lalu turunlah hujan. Anas bin Malik berkata, demi Allah, sungguh seorang laki-laki masuk kembali dari, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian pada Jumat berikutnya, ada seorang laki-laki lagi masuk kembali dari pintu yang sama, sementara Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Orang tersebut lalu berdiri menghadap beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan-jalan pun terputus, rusak. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit, dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam, serta pada tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Anas bin Malik berkata, maka hujan pun berhenti. Lalu kami keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Syarik berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah laki-laki tersebut juga laki-laki yang pertama? Dia menjawab, aku tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 958. Di hadis ini terjadi dua keadaan yang sangat berbeda. Pertama, pada saat itu sedang musim kemarau, mungkin panas, tidak turun hujan, banyak harta benda habis karena mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada saat tanah itu tandus, kering, gitu kan.
yang harusnya para petani bisa menanam dan mendapatkan hasil dari harta bendanya, dari hasil panennya, karena kering jadi tidak bisa menanam, akhirnya mungkin menjual harta benda yang dimiliki dan keadaan-keadaan semisalnya. Dan dari sebab kemarau ini pun jalan-jalan pada retak-retak gitu kan, rusak kan. Kita juga sudah tahu kalau panas berkepanjangan tuh jalan pada rusak gitu kan, pada retak, apalagi kalau tanahnya labil, terputus-putus gitu kan, sehingga akses masyarakatmu terganggu misalkan. Maka ada seorang sahabat datang pada saat momen sholat Jumat, Nabi SAW sedang berkhutbah, datang lalu mengatakan bahwa sudah lama tidak turun hujan, maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah berikanlah kami hujan, ya Allah berilah kami hujan, ya Allah berilah kami hujan, sebanyak 3 kali. Tidak lama dari doa Nabi SAW dipanjatkan, hujan turun dengan lebat. Saking lebatnya 6 hari berturut-turut hujan terus, hingga Jumat tersebut bertemu dengan Jumat selanjutnya, hujan terus, mengakibatkan harta benda pun pada hilang, ya, terhanyut oleh air, kena air jadi menjadi basah, rusak dan semisalnya. Dan dengan hujan yang berlebihan pun tanah menjadi rusak, jadi becek, gembor gitu kan. Akhirnya di Jumat berikutnya ada seorang sahabat lagi, di sini pun tidak dijelaskan apakah sahabat yang pertama berdoa yang meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa, ataukah sahabat yang berbeda. Intinya ada sahabat lagi datang di pintu yang sama mengatakan, wahai Nabi, sepekan ini sudah hujan sehingga banyak harta benda binasa, terhanyut dan semisalnya, dan jalan-jalan pun rusak, terputus. Mintalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami, agar hujan itu berhenti. Apa doa Nabi? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Karena bisa jadi mungkin kami pada saat ini sudah sedang membutuhkan kemarau misalkan, dan orang-orang sekitar kami yang sedang membutuhkan hujan. Gitu. Dan turunkanlah hujan yang bukan membahayakan kami. Dan turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam, serta pada tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Turunkanlah hujan ya Allah di tempat-tempat yang memang di situ banyak makhlukmu yang membutuhkan, baik dari kalangan tanaman, pepohonan dan semisalnya. Ini yang saya maksudkan di penjelasan kemarin, bahwa kalaupun memang kita pada saat itu mungkin sedang membutuhkan panas, bukan sedang tidak membutuhkan hujan, bedakan kalimat itu. Ya. Kita sedang membutuhkan panas, qadarullah hujan. Maka jangan mengatakan saya sedang tidak butuh hujan, atau jangan juga mengatakan kenapa hujan sekarang? Kan nanti saja, tanggung, nanti saya belum selesai urusannya misalkan. Tanggung, nanti pakaiannya belum kering, atau nanti saya belum nyampe rumah, atau nanti ketika usaha saya sudah selesai misalkan. Jangan mengatakan kalimat-kalimat semacam itu, jangan. Tapi berdoalah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami, atau bukan membahayakan kami. Sekali lagi, mungkin pada saat itu kita sedang membutuhkan panas misalkan, dan orang-orang sekitar kita lah yang sedang membutuhkan hujan, mungkin karena mereka itu petani, atau mereka sedang memiliki kebutuhan yang berkaitan dengan air, yang sedang kekeringan. Karena tidak sedikit momen-momen kekeringan itu mengharuskan seorang muslim ya benar-benar mengharap agar Allah turunkan hujan gitu kan. Dan kita berdoa, Allahumma al-akami wal jibal wal dhirab wal butun al-awdiyah wa manabiti syajar, ya, agar Allah pun turunkan hujan di tempat-tempat jurang yang dalam, di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Sekali lagi, inilah doa yang bisa kita baca pada saat hujan, dan pada saat itu mungkin kita sedang berharap hujan tidak turun. Ya. Mungkin intinya sama, meminta agar hujan itu berhenti, atau Allah segera pindahkan hujannya di tempat yang lain, atau menurunkannya bukan di atas kita misalkan. Tapi bukan dengan cara mencela, bukan. Tapi berdoa agar Allah menurunkannya di sekitar kita,